Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustadz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majlis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi sebab dosa kita diampunin oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, keluarga kita, guru-guru kita diampunin oleh Allah, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melanjutkan bahasan masih di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, yaitu setelah surga Aden diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka surga Aden tadi berkata, qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun. Mengucapkan itu sampai 3 kali. Setelah itu dilanjutkan dengan ucapannya, inni haramun ala kulli bakhilin wa munafiqin wa mura'in. Ini lanjutan daripada ucapan surga Aden setelah diciptakan oleh Allah. Sesungguhnya saya haram bagi setiap orang yang bakhil, orang yang munafik, dan orang yang riya. Berarti kalau orang yang bakhil, medit, orang kikir, dan orang-orang yang munafik, dan orang-orang yang beramal karena riya, maka diharamkan untuk masuk ke dalam surga Aden. Nah, agar supaya kita ini bisa masuk ke surga Aden, maka harus kita hindari daripada yang namanya sifat bakhil. Sifat bakhil ini sifat pelit. Karena kadang-kadang orang kalau sudah pelit, Pak, jangankan dikasihkan orang lain, dimakan sendirinya saja sayang. Itu kalau orang sudah kebangetan bakhilnya, sehingga duit ditumpuk-tumpuk. Dulu ada ceritanya, Pak, di suatu kampung. Karena orang saking meditnya, jadi dimakan aja sayang dia, dan duitnya ditumpuk-tumpuk. Kalau zaman dulu kan masih belum ada ATM, apalagi di kampung, belum bisa nyimpen di bank. Simpennya apa? Di kantong lah di zaman dulu kan, di ranjang atau di apa gitu kan. Karena duitnya udah kebanyakan dan kelamaan, ternyata duitnya itu dimakan rayap. Karena sayang dimakan sendiri, maka rayap yang makan. Nah, itu suatu contoh bagi orang yang bakhil, yang medit. Dan banyak juga orang-orang yang seperti itu. Dia hartanya banyak, rumahnya banyak, cuman meditnya minta ampun. Sama ponakan aja pelit, ada itu, Pak. Lah, setelah tua kagak ada yang mau ngurus. Setelah meninggal baru hartanya dibuat rebutan. Makanya kita usahakan, Pak, jadi orangnya jangan medit, ya. Jadi kalau memang saudara kita memerlukan apapun, kita usaha bantu. Kalau memang kita bantu, ya. Kalau bisa kita bantu. Kalau memang ada saudara kita memerlukan, kita usaha ngebantu semampu kita. Karena kan kadang-kadang memang orang ini kan sawang sinawang. Dilihatnya, wah kalau itu banyak duitnya banget kan. Tapi kan kita nggak tahu, Pak. Boleh jadi yang kita anggap orang banyak duit, tapi ternyata kagak punya duit juga waktu itu, bisa jadi, Pak.
Sehingga apa? Sehingga di saat kita minta bantuan dan gak dibantu, maka kita bilang ah itu pelit banget. Padahal memang kondisi lagi gak ada. Kalau ada kita bantu orang. Kenapa? Karena dengan kita bantu orang pada dasarnya itulah harta kita yang sebenarnya. Coba bayangkan orang lagi susah, kita bantu. Masya Allah, itu sangat luar biasa itu Pak. Keberkahan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan suatu saat orang yang dibantu saat kesusahan itu gak akan lupa sampai kapanpun. Itu kesannya sangat mendalam sekali. Orang lagi susah dibantu, sangat luar biasa itu. Cuman yang jadi permasalahan kadang-kadang karena manusia ini punya sifat pelit, di saat orang lagi susah ngebantu sih nggak ngomongin iya, ya kan? Kadang-kadang diomongin ke sana, diomongin ke sini, oh ngebantu enggak. Lah kalau ada orang seperti itu, jangan-jangan di dalam hatinya nanti terjangkit daripada yang namanya sifat bakhil atau munafik atau bahkan riya, yang setiap beramal ini akan selalu mengharapkan daripada dilihat oleh orang. Jadi kalau ada 3 macam orang ini diharamkan masuk ke dalam surga Aden. Makanya Pak ya, kita berharap Pak Bu, mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada yang namanya sifat bakhil, sifat pelit, sifat munafik, dan mudah-mudahan kita juga dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada yang namanya sifat riya yang selalu ingin dilihat oleh orang di dalam beribadah. Wa rawiya an Ali bin Thalib radhiyallahu anhu annahu qala lil mura'i arba'u alamatin. Ini diriwayatkan daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwasanya beliau berkata, apa perkataan Ali bin Abi Thalib? Lil mura'i arba'u alamatin. Bagi orang riya ini tanda-tandanya ada 4. Ya. Jadi kalau ada 4 tanda-tanda dalam diri kita, wah ini jangan-jangan kita termasuk orang riya, Pak. Apa? Yang pertama, yaksulu idza kana wahdah. Apabila sendirian, dia ibadahnya malas. Saat sendirian nih, malas ibadah. Yang biasanya sholat sunat, karena sendirian kagak sholat sunat. Tapi kalau nggak sendirian banyak orang, oh rajin banget. Kan? Ini diantara tanda-tanda orang riya. Apabila lagi sendirian, dia itu malas beribadah. Dilihat, gak ada orang, malas sholat, gitu kan. Dilihat, gak ada orang, malas baca Quran. Mau tahajud juga malas. Pokoknya semuanya serba malas beribadah apabila dalam sendirian. Wa yanshitu idza kana ma'an nas, dan rajin apabila bersama manusia. Ya. Jadi malas apabila sendirian, rajin apabila bareng manusia. Kalau sudah temannya banyak, oh rajin banget itu. Sholat sunnah dipanjangin, kan? Biar kelihatan apalannya banyak. 1 rakaat sampai 1 jam. Padahal kulhu yang diulang-ulang itu. Biar apa? Biar terkesan, wah si bapak itu kayaknya apalannya banyak banget. Kenapa? 1 rakaat itu bisa 1 jam tuh. Tapi di saat gak ada orang, ngebut gitu lah. Mentang-mentang sholat udah apal, ngebut saja tuh. Tapi di saat banyak orang, dia rajin banget. Pokoknya segala sesuatu inginnya dilihat orang. Kalau nggak dilihat orang, dia kecewa. Ini tanda-tanda orang riya. Tanda-tanda selanjutnya, wa yazidu fil amal idza usniya alaih. Dan akan bertambah giat, bertambah semangat di dalam beribadah, di dalam satu amalan apabila dipuji. Mintanya dipuji terus. Pokoknya kalau orang sudah memuji, oh tambah semangat. Biasanya ngangkat 10 kilo, karena dipuji orang bisa 50 kilo diangkat. Masalah remuk itu urusan belakangan. Kenapa? Yang penting dapat pujian dari orang. Apabila dipuji semakin semangat. Wa yanqusu idza dzumma bi, dan berkurang amalannya atau bahkan dia tidak mau beramal perek
Apabila tidak dipuji artinya dicela. Ya. Misalnya bantuin apa di masjid dicela. Langsung prek tuh ke masjid tuh. Ya. Langsung dia ngambek gitu. Nah, kalau ada tanda-tanda yang semacam ini berarti tanda-tanda orang liar. Nah, 4 tanda ini bukan untuk mengklaim orang lain, bukan untuk menghukumi orang lain, tapi ini pada dasarnya alat untuk introspeksi daripada diri kita masing-masing. Sehingga kita bisa nanya kepada diri kita, bisa merasakan bagaimana kondisi kita. Yang jelas apabila di saat sendirian kita malas, di saat banyak orang kita rajin, di saat dipuji kita bertambah rajin, di saat dihina, dicaci kita berkurang amalannya, atau bahkan berhenti dalam amalan. Kalau ada 4 hal ini dalam diri kita, berarti kita termasuk golongan daripada orang-orang riya. Makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan 4 sifat ini dalam kehidupan kita. Sehingga tanda-tanda orang ikhlas, ada orang nggak ada orang, tetap saja sesuai dengan amalannya. Baik dalam keadaan dipuji atau dimaki tidak ada kesan. Dipuji dan dimaki sama saja. Ini tanda-tanda orang ikhlas. Banyak orang nggak ada orang sama saja. Inilah tanda-tanda orang ikhlas. Dan orang-orang yang ikhlas ini maka hidupnya tidak akan pernah kecewa. Orang yang tidak ikhlas yang amalannya karena riya, maka hidupnya akan penuh dengan kekecewaan. Semuanya akan mengecewakan dia. Bahkan kalau dia punya monyet, monyet pun akan mengecewakan dia. Semuanya akan mengecewakan. Kenapa dia dikecewakan oleh yang terdekat olehnya? Karena dia nggak dekat dengan Allah. Makanya di saat kita nggak dekat dengan Allah dan kita dekatnya kepada selain Allah, amalannya bukan karena Allah, maka orang yang semacam ini nanti akan dikecewakan oleh yang terdekat olehnya. Bisa jadi dekat dengan bos, suatu bos mengecewakan. Boleh jadi dekat dengan tetangga, suatu saat tetangga yang mengecewakan. Boleh jadi dekat dengan kucing, suatu saat kucing yang mengecewakan. Sehingga nanti hidupnya penuh dengan kekecewaan. Dan ini kalau sudah penuh kekecewaan hidupnya ini, tanda-tandanya orang yang di dalam suatu amalan itu tidak semata-mata karena Allah. Dan orang yang semacam ini tandanya jauh daripada Allah. Dan seluruh amalannya ini hanya diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya Pak, hidup ini penuh dengan kekecewaan. Makanya kita perlunya membenahi hati kita. Perlunya kita mengatur hari kita. Perlunya kita merawat hati kita supaya apa? Supaya hati kita nggak mudah kecewa. Tapi di saat kita nggak mau merawat hati kita, maka hidup kita akan dipenuhi dengan kekecewaan. Jangankan orang yang nggak pernah duduk di pengajian, orang yang biasa duduk di pengajian pun itu masih sering kecewa, masih sering dikecewakan. Nah, tapi setidaknya kalau orang itu sering duduk di pengajian, walaupun kecewa, maka kecewaannya ini dikembalikan lagi. Semuanya ini adalah kehendak daripada Allah. Kalau sudah dikembalikan kepada Allah, itulah merupakan obat daripada yang namanya kekecewaan. An Syakik bin Ibrahim Az-Zahid annahu qala Hisnul amali salah satu asya'ah. Diriwayatkan daripada Syakik bin Ibrahim Az-Zahid, sesungguhnya beliau berkata bahwasanya untuk menjaga amalan ini dengan 3 perkara. Apa saja 3 perkara yang bisa menjaga amalan? Awwaluha ayyara anal amala minallahi ta'ala la yukassir bihil ujub. Yang pertama harus kita tanamkan bahwasanya sesungguh amalan ini datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yakni ya'lamu annallaha ta'ala huwallazi faqa dzalikal amal.
dengan tujuan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepahaman kepada amalan, kepada agama. Li'annahu idza alima anna Allah ta'ala walladhi wafaqahu fa yastaqilu bi syukri wa la ya'jubu bi amalihi. Karena jika seseorang ini mengetahui, meyakini bahwa setiap amalan ini datangnya daripada Allah, kepahaman kepada agama datangnya daripada Allah, sehingga orang yang semacam ini akan sibuk dengan bersyukur dan tidak akan ujub dengan amalannya. Nah, kita merasakan dan kita meyakini bahwasanya amalan ini kekuatan amalan datangnya daripada Allah, itu untuk menghilangkan daripada yang namanya sifat ujub. Ujub ini bangga dengan amalannya sendiri. Makanya supaya diri kita ini tidak terhantui, tidak ternodai oleh sifat ujub yang bangga dengan amalan sendiri, maka kita tanamkan bahwasanya kekuatan amalan ini datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan saya bisa ke masjid ini karena kehendak Allah. Saya bisa baca Quran karena kekuatan daripada Allah. Saya bisa zikir karena hidayah daripada Allah. Pendek kata, semua amalan yang kita amalkan ini kita yakini semuanya datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita sudah punya keyakinan yang semacam itu, maka sifat ujub akan hilang daripada diri kita. Kenapa? Kita merasakan tidak mampu berbuat apa-apa, tidak bisa apa-apa, yang bisa, yang kuat hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwasanya kita sholat karena kehendak Allah, karena diberikan taufik hidayah oleh Allah, karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada kita. Makanya kan dalam sebuah hadis, mayuridillahu bi khairin faqihu fiddin, apabila seseorang ini dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dipahamkan agama. Yang namanya dipahamkan agama, Pak, dimudahkan mengamalkan agama, dimudahkan mengamalkan perintah Allah, dimudahkan menjauhi larangan Allah dengan sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita yakin bahwasanya semua amalan datangnya daripada Allah, maka kita sibuk bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, telah Kau beri kekuatan kami untuk beribadah. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan kekuatan kami untuk selalu duduk majelis taklim. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan kami kemudahan kekuatan untuk bersedekah. Alhamdulillah ya Allah, Kau beri kekuatan kami untuk menjaga zikir. Jadi sibuk bersyukur kepada Allah. Sehingga kalau kita bersyukur kepada Allah dengan amalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semakin hari semakin menambah. Karena la in syakartum la azidannakum, bersyukur ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah kepahamannya kepada agama, ditambah kekuatan dalam mengamalkan agama. Sehingga apa? Sehingga kalau kepahaman sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kita beribadah semakin haus rasanya. Baca Quran dapat 1 juz masih kurang rasanya. Coba baca lagi, dapat 2 juz masih kurang rasanya, 3 juz perasaan masih kurang, sampai akhirnya 1 kali duduk 5 juz itu perasaan masih kurang. Nah, kalau punya perasaan-perasaan yang semacam itu saudara, maka kita harus bersyukur kepada Allah. Kita nangis Pak kepada Allah karena diberikan nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba jadi permasalahan kan kadang-kadang kita akan bersyukurnya kalau dapat duit banyak, ya, dapat order 1 miliar, alhamdulillah sujud syukur tuh. Tapi di saat diberikan kemudahan mengamalkan agama oleh Allah, nggak pernah ucapan alhamdulillah, nggak pernah dia senang, nggak pernah dia bersyukur. Padahal itulah nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Wasani, dan yang kedua adalah ayyurida bihi ridallahi likasra bihil hawa. Hendaklah selalu mengharap daripada ridha Allah,
Karena untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amalan ini akan menghilangkan amalan karena nafsu, yaitu mengharap hanya kepada Allah. Sehingga dia akan mengamalkan seluruh amalan ini di saat dalam amalan ini ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dzuru fi dzalikal amal fa in kana al-amalu lillahi ta'ala wa fi ridallahi fa innahu ya'maluhu wa in alima annahu laysa lillahi fi ridan fala ya'maluhu laika yakunu amilan biha wa nafsi. Jadi dia akan melihat bahwasanya dalam setiap amalan kira-kira ada ridha Allah apa enggak. Kalau ada ridha Allah berarti diamalkan itu amalan. Kalau sekiranya dalam amalan enggak ada ridha Allah, enggak diamalkan. Kenapa? Agar supaya amalannya ini tidak semata-mata karena nafsu. Kenapa? Karena sudah amalannya karena nafsu, berarti ini nanti jatuhnya amalannya adalah amalan riya. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala qala inna nafsa la'ammaratun bisu'. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya nafsu ini selalu memerintahkan kepada yang namanya keburukan. Ini nafsu, Pak. Jadi nafsu ini kuat dan setan ini lemah, ya kan? Padahal yang kuat menggelincirkan kita bukan setan tapi nafsu. Setan ini lemah, setan itu cuma licik. Makanya diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran, inna kaidah syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya termasuk pengaruh ya daripada setan, berbagai macam upaya setan pada dasarnya itu adalah lemah. Yang kuat apa? Yang kuat itu nafsu. Makanya jihad yang paling utama itu apa? Jihadun nafsi, mengalahkan hawa nafsu. Dan nafsu ini karena kuat maka dimanfaatin oleh setan. Sehingga kerjasama dah. Ya. Makanya kalau ada orang kuat dimanfaati oleh setan, ini sangat luar biasa kekuatannya. Ya. Setan itu lemah. Yang kuat itu nafsu. Nah makanya kalau kita lihat sejarah Azazil dulu, raja jin, di saat semua makhluk diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka semua bersujud kecuali Azazil. Nah pada saat itu siapa yang menggoda Azazil? Bukan setan, Pak. Karena setan dan iblis masih belum jadi pada waktu saat itu. Karena posisinya masih Azazil, belum jadi iblis. Lalu siapa yang menggoda? Ia menggoda nafsunya. Nafsu gengsi, ya. Nafsu merasa hebat, ini nafsu semuanya ini. Nah, nafsu-nafsu yang semacam itu maka diperalat oleh setan. Makanya nanti bulan puasa, Pak, setan dibelenggu tapi nafsu masih tetap. Dan orang kalau sudah diperdaya oleh nafsu, walaupun orang pinter jadinya bodoh. Ini orang pinter banget nih. Tapi kalau sudah diperalat oleh nafsu, ini jadinya bodoh. Contoh gini aja, Pak, sederhananya saja. Misalnya kita orang pinter banget nih, bulan puasa, sore-sore ngabuburit. Orang pinter dasar duitnya banyak, maka dia lihat kolak, dibeli itu kolak. Pisang goreng, beli pisang goreng. Lewat lagi martabak, dibeli martabak. Harapannya apa? Harapannya semua ini nanti akan saya habiskan. Ya hitung-hitung balas dendam. Terus jalan lagi ada sate, dibeli itu sate. Ada gulai, dibeli itu gulai. Pokok macam-macam makan dibeli. Dorongan apa? Ini dorongan daripada nafsu. Nah setelah maghrib adzan berkumandang, satu gelas teh baru diminum, itu karena udah tepar, Pak, udah kagak bisa ngapa-ngapain. Sehingga martabak udah kagak kemakan, ya. Pisang goreng kagak kemakan, sate kagak kemakan. Jatuhnya apa? Jatuhnya mubazir. Kalau mubazir ini adalah saudara setan, ya.
Innal mubadzirina kan ikhwana syayatin. Mubadzir ini adalah saudara daripada setan. Ini setan yang tepuk tangan, Pak. Kalau ada orang melakukan seperti ini, setan yang senang. Nah, ini semuanya terjadi karena kebodohan daripada nafsu manusia. Ya. Makanya inna nafsa la'ammaratun bisu', nafsu ini selalu mengarahkan kepada yang namanya kebodohan. Contoh gini, Pak, orang mau korupsi. Sebenarnya orang-orang yang terlibat korupsi bukan orang-orang miskin, Pak. Ya, yang korupsinya miliaran bahkan triliunan itu bukan orang miskin. Dan rata-rata orang kaya. Ya, padahal walaupun dia nggak korupsi, hartanya dimakan barangkali sampai anak cucunya kagak habis tuh. Tapi kenapa kok masih terlibat korupsi? Yaitu karena dorongan daripada nafsu. Makanya kalau sudah diperalat oleh nafsu, orang pinter jadinya bodoh. Ini diperalat oleh nafsu. Walaupun sudah duitnya banyak, masih tergiur dengan duit yang haram. Kenapa? Terdorong oleh nafsu. Yaitu tadi yang namanya diperalat oleh nafsu, orang pinter jadinya bodoh. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi kekecewaan. Korupsi ditangkap tinggal nyesel, Pak. Kenapa saya seperti ini? Itu nyesel doang. Itu. Makanya inna nafsalam arad bisu, nafsu ini selalu mendorong kepada yang namanya keburukan. Makanya kalau dalam kitab Nasuhul Ibad itu ada satu ungkapan bahwa saya beruntung bagi orang yang nafsunya ini, yang iman akalnya di depan, nafsunya di belakang. Beruntung. Ya. Jadi akalnya di depan, nafsu di belakang. Sehingga apa? Nah, akalnya di depan, nanti akalnya dikendalikan oleh iman. Nafsunya di belakang. Sehingga apa? Walaupun dia suka pada sesuatu, sukanya udah ngebet banget, karena akalnya di depan dan dikendalikan oleh iman, maka tidak mampu berbuat apa-apa. Walaupun hatinya, nafsunya sudah menggebu-gebu. Tapi celakalah orang yang nafsunya di depan, akalnya di belakang. Sehingga apa? Kalau orang sudah nafsunya di depan, maka nafsu ini dikendalikan oleh setan. Akalnya di belakang, tahu itu nggak baik, tapi tetap saja dijalanin. Kenapa? Akalnya tidak mampu untuk menahan daripada nafsunya. Sehingga pada saat itu posisi nafsu dan iman lebih tinggi daripada nafsunya. Itu. Nah, maka di sini kita harus belajar. Ya, kita harus belajar mengendalikan daripada nafsu. Dengan cara apa? Dengan cara berbuat segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Wassalisu, dan yang ketiga adalah ayat taja suabal amal min Allah ta'ala la tam'a wa riya. Dan hendaklah seseorang ini di dalam menjaga amalannya agar supaya mengharap hanya kepada Allah, mengharap pahala hanya kepada Allah, yakni khalisan liwajhi ta'ala wa la yubali min qawlatin nas, yaitu beramal ikhlas semata-mata karena Allah dan tidak memperdulikan daripada ucapan manusia. Kenapa? Karena kalau kita ngikutin ucapan manusia, Pak, itu kadang-kadang kita bingung juga, ya kan? Kata si A gini, kata si B itu, kita pusing juga itu. Nah, makanya kita belajar di dalam beramal, di dalam beribadah, kita belajar semata-mata hanya karena Allah dan kita tidak terpengaruh dengan apa daripada yang namanya omongan manusia. Sehingga kalau kita tidak terpengaruh dengan omongan manusia, maka disitulah akan ada yang namanya sifat ikhlas dalam kehidupan kita. Karena kalau jadi ngikutin omongan manusia, Pak, kita bingung. Nanti keluar rumah, mau keluar ke masjid, wah kayaknya kamu pakai baju koko ini nggak pantas kamu. Padahal saat itu pakai baju koko, sehingga apa? Ah, nggak pantas, pulang lagi ah. Coba saya pakai gamis. Kayaknya kamu pakai gamis nggak pantas ah.
Pantasnya pakai apa? Kayaknya kamu pakai kemeja biasa ke masjid deh. Ganti lagi. Udah berangkat lagi nyampe jalan, mau kemana? Saya ke masjid. Wah, ke masjid kamu kagak pantas banget deh kalau pakai kemeja ini. Pantasnya kamu pakai surban, pakai ini. Ganti lagi. Karena ikut daripada omongan manusia, maka akhirnya dia pusing sendiri. Supaya kita nggak pusing bagaimana? Ya kita nggak usah ikut daripada omongan manusia. Kenapa? Karena omongan manusia ini kadang-kadang juga sering menjengkelkan dan juga kadang-kadang sering mengecewakan. Kita ikut arahan Allah, kita ikut arahan daripada Rasulullah SAW. Maka saya ulangi lagi, bagaimana caranya menjaga suatu amalan agar supaya ikhlas? Yang pertama, kita harus yakin bahwasanya amalan datangnya daripada Allah, kepahaman datangnya daripada Allah, hidayah datangnya daripada Allah, taufik beramal datangnya daripada Allah, agar supaya kita tidak mempunyai sifat ujub dan adanya bersyukur dengan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, yaitu tadi hanya mengharap ridha Allah, ya. Dan yang ketiga, hanya meminta pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk cara untuk selamat daripada yang namanya sifat riya, selamat daripada sifat munafik dan lain sebagainya. Makanya kita juga belajar, Pak. Kita harus berdoa agar supaya Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita daripada sifat-sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu termasuk diantaranya adalah sifat riya di dalam beramal. Kamar ya an ba'dil hukama annahu qol. Diriwayatkan daripada ba'dil hukama, yang bagi lil amili ay yakhudal adaba fi amalihi min ra'il ghanam. Kila wa kaifa dzalik? Kata ba'dul hukama, selayaknya bagi orang yang beramal, beribadah, hendaklah dia mengambil daripada adab di dalam beramalnya ini, yaitu sebagaimana orang yang sedang mengembala kambing, ya. Jadi hendaklah seseorang dalam beramal ini seperti ibadahnya orang yang sedang mengembala kambing. Qila wa kaifa dzalik? Kenapa harus demikian? Qala li anna ar-ra'ya idza shalla indana ghanamihi fa innahu la yatlubu bi sholatihi muhammada ghanamihi. Kadzalikal amil. Karena orang yang sedang mengembala kambing, apabila dia itu sholat di sebelah kambingnya, dia tidak mengharap apapun pujian daripada yang namanya kambingnya. Itulah ibaratnya kalau orang beramal, agar supaya di dalam amalnya ini tidak terkesan kepada pujian manusia, tidak mengharapkan pujian manusia, baik dalam sendirian maupun banyak manusia, semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk satu pelajaran bagaimana saat kita beramal, sebagaimana beramalnya atau ibadahnya orang yang sedang mengembala kambing. Jadi walaupun sholat, baca Quran, zikir di kambing-kambingnya, dekat kambing-kambingnya tadi, tapi tidak pernah terkesan mengharapkan daripada pujian kambingnya tadi itu. Ya, begitulah dalam kita beribadah. Walaupun kita ibadah di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah manusia, jangan sampai terbesit dalam hati kita kepingin dipuji atau dibanggakan oleh yang namanya manusia. Kita belajar dan kita berharap bagaimana semua amalan kita itu mutlak datangnya daripada Allah, dan kita laksanakan lillahi ta'ala karena semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.